doang. Hah? Ada nggak? Coba nunjuk dong, nunjuk ya. Berdiri, yang keras. Coba ulang lagi, sekali lagi, yang jelas. Lahi. Nggak apa-apa lah, nggak apa-apa. Sini. Yang penting udah berdiri. Haris namanya Ustaz. Haris. Alhamdulillah. Salim Haris. Pertanyaan lagi ya sebelum bapak-bapak ya. Coba adik-adik, siapa yang tahu surat apakah ayat berikut ini? Ya, Ustadz akan menyebutkan ayat. Lalu ayat ini di surat apa? Nunjuk dulu ya. Baik. Wa amma man thaqulat mawazinuh. Baju biru berdiri. Surat apa? Wal Adiyat. Iya. Salah bertanya. Salah kan Pak ya? Ulang. Apa Pak yang betul Pak? Hah? Surat Al-Qari'ah. Ya. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Surat apa? Nah ini baju coklat berdiri. Al-Adiyat lagi. Mas Adiyat semua. Al-Maun. Ya sini nggak apa-apa, sini nggak apa-apa. Yang mana? Saya lagi ya, sekali lagi. Yang gampang-gampang dong gitu. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Ayo ini surat apa? An-Nasr 100. 10.000 isinya nih, bukan 100. Satu lagi Ustaz ya. Satu lagi. Masih banyak. Ya, Pak siapa namanya? Gantian dulu Pak Sigit. Gantian Pak Sigit. Silakan. Siapa namanya? Ciun. Baiklah, selanjutnya siap-siap ya. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Teruskan. Kalau apa terjemahan nama surat tahu nggak? Pernah diajarin belum? An-Nasr apa artinya gitu? Oh belum. Oh belum tahu. Oh iya. Apa? Doa.
Ya. Ustaz. Ah, 15 tuh ya. Ini doa ya. Doa masuk itu ada. Doa masuk keluar. Ya, ini. Lantas diulang. Ini kalau udah hafal, bapaknya tanya ya, udah hafal belum? Ini. Doa apa itu? Habis doa itu assalamualaikum nggak mas? Gimana assalamualaikum? Iya, pinter ya. Tuh ini ya yang belakang. Yang adik-adik yang perempuan, siap nggak? Coba doa mau tidur. Hah? Ayo nunjuk ini. Ya, sini. Siapa yang berani sini? Sini. Siapa namanya? Iya, nggak apa-apa. Bentar ya. Namanya datang nggak? Doa lagi ya. Doa mau makan. Nih. Itu. Nih, yang perempuan sini. Baju kuning. Sini. Hadap sana. Doa mau makan. Iya, amin, pinter. Makan yang banyak biar cepat besar. Namanya datang nggak? Datang mamanya ya. Siapa yang hafal surat Al-Maun? Ya. Ayo aku. Harus sadar. Siapa Ibunya namanya? datang nggak? Umam. Ibunya datang. Bapaknya? Baik, siapa yang hafal surat yang terletak setelah surat Al-Maun? Habis Al-Maun surat apa? Ayo rasa. Coba nunjuk. Yang perempuan ada nggak? Ya. Sini. Sini bajuku pink itu pink sini. Sini. Ya udah dari situ. Baca coba. Ayo, surat setelah surat Al-Maun apa? Surat apa? Hah? Coba dibaca. Hafal nggak? Surat apa? Surat? Dianya nanya lagi surat apa? Oh, surat apa? Ya sudah. Surat Al-Kausar, hafal nggak? Hafal kan? Inna a'toina. Coba. Iya,
apa-apa lah. Alhamdulillah, pintar ya. Masih datang nggak? Nggak datang. Ustaz, cukup atau ada mau pertanyaan? Iya, boleh. Tanya. Satu orang boleh. Baik. Kalau misalnya ada bapak-bapak, ibu-ibu yang ingin ditanyakan tentang materi kita, dipersilahkan. Silakan. Ya, jadi begini, kalau kita, pertanyaannya apakah kita wajib berzakat sementara kita bukan orang yang berkecukupan gitu ya. Jadi zakat itu ada dua macam, ada zakat harta, ada zakat badan. Zakat harta ini khusus untuk harta kita yang sudah mencapai batas minimum, namanya nisab dalam ilmu zakat. Nisab itu batas minimum. Jadi kalau harta kita belum sampai batas minimum itu tidak dikenakan zakat. Contoh, untuk uang atau untuk emas minimum adalah uang yang setara dengan 84 gram emas. Ada yang mengatakan 85 dan ada yang mengatakan macam-macam lah. Kira-kira 84 gram emas. 84 gram emas itu kalau misalnya emas itu 1 gramnya 1 juta, berarti 84 gram kali 1 juta sama dengan berapa? 84 juta. Duit kita kalau belum mencapai itu tidak terkena zakat. Jadi kita punya tabungan 10 juta belum kena zakat, 20 belum kena zakat, 50 juta belum kena zakat. Ya, jadi harus ada batas minimum. Tapi kalau zakat badan yaitu zakat fitrah itu dikenakan pada siapapun yang punya sisa harta setelah dia memenuhi kebutuhan hari lebaran. Besok misalnya lebaran, ya, kita butuh untuk keluarga kita, 1 suami, 1 istri, 2 orang anak. Misalnya 1 hari 1 malam butuhnya berapa? Dihitung total misalnya semuanya, makan, minum, beli daging dan lain sebagainya, ya, misalnya totalnya 300.000. Sementara orang itu punya uang 500.000. Maka dia harus bayar zakat fitrah karena masih ada sisa 200.000 meskipun sedikit sisanya. Ya, jadi kalau untuk zakat badan, zakat fitrah, meskipun kita tidak punya uang banyak, ya, pas-pasan, tapi kalau masih ada beras di rumah, masih ada sisa duit, tetap kita bayar zakat fitrah. Ya, bahkan kata para ulama, meskipun nggak cukup, misalnya kita bayar 4 orang, 1 suami istri, 2 orang anak, cuma bisa bayar 2 orang saja, bayar saja 2 orang. Sisanya karena dia nggak mampu nggak bayar. Begitu, Pak, ya. Oh, kalau kita uangnya belum sampai nisab tapi tetap kita keluarkan zakat 2,5%, itu namanya bukan zakat hitungannya. Karena zakat itu sedekah yang wajib, yang dipaksakan kalau sudah memenuhi syarat. Tapi kalau kita mengeluarkan 2,5% itu tetap bagus, tapi hitungannya adalah sedekah. Ya, tidak bisa disebut zakat. Kalau zakat itu kalau sudah memenuhi syarat-syaratnya. Kalau belum memenuhi syarat tetap kita mengeluarkan uang, namanya sedekah, bukan zakat. Wallahu a'lam. Paham, Pak? Ada lagi? Harta rumah itu termasuk harta nggak? Rumah itu termasuk harta, tidak harta, tetapi tidak dikenakan zakat. Harta yang kita pakai tidak kena zakat. Rumah, mobil, meskipun harganya semiliar mobilnya, nggak kena zakat. Ya, kita punya rumah harganya 3 miliar, nggak kena zakat. Baju kita 10 juta, nggak kena zakat. Ya, tapi kalau harta yang tidak dipakai, misalnya emas tersisa, tersimpan nggak dipakai, uang tersisa dari kebutuhan kita, maka itu dikenakan zakat. Wallahu a'lam. Betul. Ya.
Ya. Di dalam surat An-Nisa Allah berfirman, "Inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mauquta." Sesungguhnya salat itu telah Allah wajibkan kepada orang-orang mukmin sesuai dengan kitaban mauquta, sesuai dengan waktu yang Allah tetapkan. Nah, setiap sholat 5 waktu punya waktunya masing-masing. Seorang muslim dituntut untuk melaksanakan sholat 5 waktu itu sesuai waktunya. Ya, selama dia masih dalam waktu, maka artinya orang itu telah melaksanakan kewajiban secara benar. Maka kita lihat waktu sholat duhur atau asar misalnya. Kalau hari ini asar kira-kira jam setengah 4 kurang sedikit, sampai misalnya jam 6 lebih sedikit. Maka seorang muslim kapanpun dia mau melaksanakan selama rentang waktu setengah 4 sampai setengah 6, secara hukum dia sudah melaksanakan kewajibannya. Adapun kalau kita bicara mana yang afdol, mana yang lebih baik, itu urusan lain. Kalau yang afdol tentu dikerjakan di awal waktu, ya, sesuai dengan. Tapi kalau dia tidak mau mencari keafdolan, yang penting kewajibannya dilaksanakan, dia mau kerjakan jam 4 silahkan, setengah 5 juga boleh, setengah 6 bahkan boleh, 10 menit sebelum asar kalau dia tidak ada darurat juga tidak berdosa. Itu yang berdosa kalau dia secara sengaja mengerjakan sholat asar sudah keluar, karena artinya dia tidak memenuhi waktu yang ditetapkan syariat, begitu. Jadi yang seperti itu saya kira tidak apa-apa, apalagi kalau ada uzur, ada alasan. Kadang-kadang misalnya begini, saya pernah ketemu di Prengsewu, ya, ada kampung atau dusun kecil, ya, yang penduduknya itu kalau sholat asar selalu jam setengah 5 kalau nggak salah, karena dia ini ladang dulu, kalau ya tani, ya. Di sebagian pesantren ada yang sholat duhurnya selalu jam 1 siang, ada pesantren yang sholat isyaknya selalu jam 8, begitu. Karena apa? Ngepasin pelajaran. Itu kayak begini nih, ya, kita tambah 10 menit, tambah 20 menit, boleh nggak? Ya boleh-boleh aja, nggak ada masalah, karena kita punya uzur, ini kan ini alasan yang sangat bisa diterima, begitu. Jadi tidak ada masalah selama tidak keluar dari waktu. Yang tidak boleh kalau diundur sampai keluar waktu, maka berdosa orang tersebut. Wallahu a'lam. Cukup? Lagi, Pak? Ya, silakan. Bagaimana, Pak? Mengundang orang apa? Oh, untuk membayar qadha-nya, Pak, ya. Jadi begini, Pak. Ulama 4 mazhab sepakat bahwa sholat yang pernah ditinggalkan seorang muslim wajib dia qadha. Itu sepakat ulama 4 mazhab. Membayarnya gimana qadha-nya? Orang itu membayar masing-masing, karena masing-masing kewajiban itu merupakan tanggungannya masing-masing. Itu aslinya seperti itu. Tetapi ada pendapat sedikit kecil, ya, di dalam mazhab Syafi'i ada, dalam mazhab Hanafi ada. Itu pendapat-pendapat seperti itu ada, mengatakan begini. Kalau ada seseorang yang hutang sholat, ya, tidak melaksanakan sholat, maka dia bisa ketika dia wafat, dia sudah tidak bisa lagi melaksanakan sholat, boleh, kalimatnya itu boleh, bukan dianjurkan, bukan apa, boleh, ya, bagi keluarga atau orang lain mensolatkannya. Itu ada pendapat begitu, ada. Bahkan begini, tapi pendapat itu disebutkan ini pendapat lemah. Sebenarnya istilahnya nggak boleh diamalkan, aslinya begitu. Tapi kalau mau diamalkan untuk hati-hati, ya silahkan saja, itu masing-masing. Tapi secara hukum aslinya tidak sah. Sahnya itu masing-masing mengerjakan kewajibannya, ya. Bahkan ada yang membolehkan membayar dengan fidyah. Semua itu apa dasarnya? Dalilnya apa? Dikiaskan sama dengan membayar kewajiban puasa Ramadan. Dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, Nabi bersabda, "Man mata wa alaihi siyamun shoma anhu waliyuhu." Barang siapa yang mata, yang meninggal, wafat, wa alaihi shaum, dan dia punya hutang puasa, shoma anhu waliyuhu, maka walinya, maksudnya keluarganya, mempuasakannya. Jadi kalau ada utang sebulan, dibagi sama keluarganya. Lalu Ibnu Umar dan Ibnu Abbas, sahabat Nabi,
kemudian mengatakan kalau keluarganya tidak mampu untuk mempuasakan karena dia tidak mampu secara fisik atau alasan yang lain, dia boleh membayar fidyah untuk puasa yang ditinggalkan itu. Itulah yang dijadikan dasar ulama untuk puasa. Nah, dari puasa ini sebagian ulama ada yang membawanya ke sholat. Itu namanya kias. Dikiaskan dari sholat kepada puasa. Tapi pendapat ini lemah. Pendapat ini lemah. Tapi meskipun lemah ya tetap aja ada yang menfatwakan boleh. Makanya di sebagian masyarakat masih ada yang mengamalkan. Kalau ada yang mengamalkan kita nggak bisa mengatakan itu salah, tidak bisa. Karena ada ulama yang besar, ulama ahli ijtihad, mujtahid yang menfatwakan seperti itu boleh. Tapi pendapatnya adalah dianggap pendapat yang lemah. Begitu Pak. Wallahu a'lam. Cukup. Baik. Baiklah rahimakumullah. Insyaallah kalau ada pertanyaan nanti setelah sholat isya saja kita sambil ngobrol di masjid. Mohon maaf atas segala kekurangan. Aku qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.